Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat ya kepada bapak-bapak atau mungkin ada ibu ya yang terpilih menjadi kepala desa. Mari ya bapak ibu yang sudah terpilih menjadi kepala desa ya. Mari bu kita bikin bapak baru ya. Mari pak kita bikin sejarah baru. Ini masih terkait dengan program saya, satu desa satu YouTube channel. Sebenarnya yang diharapkan masyarakat itu sebenarnya itu guys, itu ya bapak ibu ya. Jadi adanya YouTube channel desa itu sangat diharapkan ya. Nah YouTube channel desa itu sebagai apa sih nanti yang kita harapkan ya? Sebagai ruang publik ya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu juga bisa menyampaikan program-program ya, bisa menyampaikan informasi yang menjadi kebutuhan warganya ya. Begitu juga bagi masyarakat gitu juga itu sebagai media menyampaikan usulan-usulan ya, atau kegiatan atau apa dan lain sebagainya. Saya lebih ke bagaimana hubungan antara pemerintahan desa itu berarti antara kepala desa yang memimpin desa dan yang dipimpin itu rakyat ya. Jadikan ruang publik ya. Saya pastikan ya bapak ibu yang terpilih itu punya visi misi yang baik. Jadi agar kita menjadi kepala desa yang amanah kedepannya juga akan terpilih kembali insya Allah, bikin YouTube ya. Dari situ wujudkan ya misi-misi ini sampai jadi kepala desa tadi ya. Jadi di saat misi-misi itu sampai sampaikan masyarakat, kita sampai ajak diskusi ya, minta masukan, saran ya. Jangan menjadi kepala desa merasa hebat, itu salah besar ya. Jangan menjadi kepala desa itu merasa pinter, itu goblok banget ya. Nah dari situ mohon maaf ya kalau saya mengatakan begitu, karena menurut saya kita tuh menjadi pemimpin itu hanya hanya mewakili ya, untuk menampung aspirasi ya dari warganya yang dipimpin itu loh ya. Jadi dari ide gagasan itu harus ada yang mewujudkan, yaitu yang dengan adanya pimpinan tadi. Jadi pimpinan itu bagaimana ya sebisanya untuk menerima gitu loh ide-ide usulan dari bawah, sehingga itu betul-betul dinamakan sebagai pemimpin yang mau berkomunikasi ya. Jadi jangan menjadi pemimpin tadi begitu jadi pemimpin udah sok-sokan ya, udah merasa paling hebat ya. Itu salah besar men ya. Jadi tetaplah ya di saat kamu minta dukungan ya kepada masyarakat, kamu datangnya kan dengan kesantunan ya, dengan adab ya pastinya ya. Seperti wong mau nyari pinjaman itu gitu ya, lemes-lemes ya. Ya caranya merayu ya, agar tujuannya dikabulkan. Tapi begitu dikabulkan, Anda harus justru merasa takut nanti kalau misalkan tidak sampai bisa mewujudkan janji-janjinya, merasa takut lah ya. Sehingga dengan adanya merasa takut untuk membuktikan janji-janji tadi, nah janji itu perlu pemikiran nggak, perlu solusi nggak, perlu dana nggak, perlu apa nggak. Nah dari situlah perlunya ruang publik ini dibangun ya. Perlunya ruang publik ini harus diciptakan. Contoh misalkan saya mau membangun wisata, di saat ide gagasan saya setuju ya, disetujui rakyat, kita ngomong ya apa bapak ibu ya, kalau misalkan bapak ibu kita minta investasi, ayo bangun wisata ya. Di saat ide kita disetujui oleh warga masyarakat, pastinya masyarakat ya mendukung dong. Di saat dia nggak mampu dana akan mendukung doa.
Bagaimana kalau jalan ini misalkan kita rapikan, gorong-gorong kita tertibkan biar kelihatan indah. Nah ini kita komunikasi kepada warga masyarakat. Bagaimana kalau warga masyarakat misalkan kita himbau, ayo kita diskusi, ayo rapat bareng. Bagaimana kalau di setiap rumah yang Bapak Ibu miliki tadi ya, ayo kita percantik ya, tapi kita seragamkan demi keindahan desa kita misalnya. Ini kita bangun komunikasi seperti itu sehingga akan terjadi gitu loh, komunikasi dua arah tadi. Memang itu yang diharapkan oleh masyarakat ya. Dan diunggah di YouTube channelnya desa ya. Jadi tujuan saya membuat satu channel YouTube ya untuk desa tadi itu ya. Jadi mari ya kita buat ruang publik ya. Sehingga dari sini insya Allah ya, di saat kepala desa misalkan kesulitan untuk mewujudkan visi misinya tadi ya, misalkan kendalanya di mana ya, masyarakat tadi kan bisa mensolusikan atau bahkan memaklumi ya, karena banyak faktor itu tadi. Nah itulah ya, jadi mari ya kita awali babak baru ya. Bagaimana keterbukaan ya, bagaimana kepekaan, kepedulian ya, bagaimana transparansi ya, transparansi ini kita bangun ya. Marilah ya, setidaknya kita berpikir ya, bagaimana menjadi kepala desa itu kepala desa yang manfaat ya, kepala desa yang solutif atas permasalahan di desanya ya. Seperti itulah ya. Jadi sudah banyak kok ya kepala desa yang berprestasi itu banyak sebenarnya acuannya ya. Misalkan terkait dengan pelayanan itu, misalkan kepala desa ini ya, terkait dengan pengembangan potensi wisata itu desa ini sudah banyak ya. Nah dari situ kepala desa itu harus berani gitu ya, berani membuka diri ya. Di saat saya kepingin kepala desa si A, ya sekolah ke sana, enggak apa-apa ya. Jangan terus merasa pinter sesuatu yang baik itu dicari kelemahannya ya, terus dia sendiri nggak pernah berbuat menuju yang baik ya. Dia hanya pingin di zona nyaman, gampang nih pokoknya jadi petinggi wis aku gak kepingin kepilih mana, wis cukup satu periode iki aji mumpung golek duit, golek balen. Nah, ya jangan berpikir begitulah ya. Di saat kamu jadi kepala desa itu hanya mimpinya golek balen ya. Mana akhiratmu ya enggak ya, berpikirlah ya, di saat kamu sebagai kepala desa itu peluang terbesarmu itu untuk meraih akhirat itu di saat kamu berpikir ke sana. Insya Allah amanah yang diberikan kepada Bapak Ibu sebagai kepala desa yang baru tadi ya, Ibu akan menjadi sosok sesepuh, sosok pemimpin, sosok yang menjadi panutan ya warga sak desa. Wih kudu keren gitu ya. Kemana-mana kepala desa dipanggil dengan suara yang ikhlas ya, Pak Enggi Pinara, Pak Enggi saking pundi. Jangan dikasih trail atau ngono lewat di rumah warga digietno ya, nggak sempat ditegur, nggak sempat gini ya, seolah-olah terbang melayang. Ya semoga dengan kepala desa yang terpilih ya, saya mendapat banyak informasi bahwa kepala desa yang terpilih ini banyak yang muda-muda ya. Semoga yang muda-muda berkarya tadi betul-betul punya kepekaan ya dengan adanya kemajuan teknologi ini utamanya. Bagaimana konsep-konsep membangun desa ya, merubah mindset masyarakat ya, menciptakan lapangan pekerjaan ya, membuat bagaimana kemampuan kita untuk mendesain ya, akhirnya banyak memunculkan pelaku-pelaku usaha baru dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita harus banyak-banyak
membuka diri ya untuk sekolah ya. Dimanapun ya, di saat kamu mau ya, banyak ide gagasan yang muncul dari rakyat. Sedangkan itulah yang harus kamu wujudkan ya. Jadi usahakan ada ruang ya, agar masyarakat itu berani ya, berpendapat di situ, punya usulan di situ ya, dengan apa ya, dengan bikin konten ya. Jadi dengan TV channel YouTube tadi silahkan, sudah masyarakat mau bikin konten apa saja silahkan ya, sepanjang tidak melanggar norma-norma. Misalkan saya ingin, Pak, ini di lingkungan saya ini ada tempat seperti ini, bagaimana kalau ini dibersihkan, bisa untuk ya paling tidak anak-anak nyaman bermain di sini. Bagaimana kalau misalkan kita adakan misalkan kayak basar keliling lah, bagaimana kalau misalkan kita adakan lomba ya, ada bla 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 bla. Berikan ruang publik untuk itu ya. Di saat ada keinginan masyarakat yang perlu didiskusikan ya, bikin konten ya, libatkan mereka yang punya usul tadi dengan bikin konten. Wih, kalau mau begini kepala desa, akan ada kenikmatan, kebahagiaan gitu loh ya. Di saat kita nikmat, bahagia ya, rezeki segala macam, insya Allah berkah. Pokoknya kalau kita sudah nikmat, kita bahagia, berarti itu di dalam diri kita ini sudah tertata hal-hal yang sifatnya itu kebaikan ya. Keteraturan di dalam diri kita ini sudah ada. Di saat sudah kebaikan, tertata segala macam, akhirnya takut kita berbuat nggak benar. Di saat takut berbuat nggak benar itu sudah keren, sudah ya. Mungkin itu guys, sekilas tentang para pejabat baru ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya, selamat untuk menjadi pemimpin desa, menjadi kepala desa, menjadi tokoh di desa itu, menjadi menjadi panutan ya, dan bisa membangun desanya lebih baik dan bermartabat. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.